Tapi nama-nama yang udah muncul Pak, kayak Pak Misbakun segala macam, itu Bapak sudah dengar? Saya nggak tahu, ini kan belum dibuka panselnya. Nanti begitu dibuka baru saya tahu siapa yang daftar. Jadi pada dasarnya sih kita biarkan aja yang jago-jago untuk tempur di situ. Pak, Gimana? boleh Pak tadi Pak? Pak Meli itu tadi. Udah jalan Pak judanya. Ini tanya Wamen lah. Pak. Tugas Pak Juda Pak kayak. Pak Yuda tugasnya akan menggantikan Pak Kamera, Pak. Thomas. Jadi kan seperti switch ya, bukan switch. Pak Swa kan tugasnya udah jelas. Pak Yuda menggantikan Pak Thomas. Saya merangkap tugas Pak Anggita yang sebelumnya itu aja. Jadi nggak akan ada perubahan tugas yang signifikan, sama aja. Cuman Pak Yuda jadi baru semuanya. Apa aja sih petugasnya Pak? Apa aja tugasnya Pak? Yang sekarang dirigi aja. Nanti dia akan jumpa ke sana ya. Krusial yang penting saya pikir sih tinggal memantapkan apa yang sudah ada sekarang, dimantapkan lagi aja. Kalau di tempat saya kan banyak PR-nya tuh di pajak, bea cukai, Pak Yuda kan sektor finansial sama internasional seperti yang dikerjakan oleh Pak Thomas. Pak, ini menjawab isu tukar guling dong Pak. Sebelumnya kan kemarin sempat santer bahwa tukar guling antara Pak Juda dan Pak Thomas. Bukan tukar guling, kebetulan aja kemampuan Pak Yuda bisa menggantikan Pak Thomas, jadi taruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Berarti sinergi kebijakan moneter fiskal ditunjuk jadi Wamenkyu pas masih jadi deputi. Diminta dari Presiden sudah lama. Presiden sudah lama Pak. Saya nggak tahu, mungkin seperti itu, tapi saya baru tahu, saya nggak tahu. Itu Berarti susah. nggak ada konsultasi juga sama Bapak? Maksudnya ketika Wah, ada itu kan hak prerogatif presiden, saya ikut aja. Pak, tadi Pak ngurusin finansial, berarti ntar bursa di bawah Pak itu juga Pak, Pak Juda juga. Bukan di bawah, dia akan mempelajari bursa dan mengamati itu dari waktu ke waktu. Dia juga akan menjadi ex officio kita di OJK, jadi seperti fungsi Pak Thomas. Mungkin Pak Thomas juga sama ex officio di OJK, jadi di OJK nggak akan ada perubahan kelihatannya. Nah, dengan kasus kemarin itu apakah ada pesan khusus atau mungkin arahan khusus ke Pak Juda Pak? Antar bakal terjun ke bursa juga maksudnya gitu. Ya, nanti pasti akan diminta dia untuk memastikan integritas pasar terjaga dengan baik, praktek bisnis yang baik akan dijalankan oleh bursa maupun oleh OJK dalam pengawasan. Mas, satu lagi mungkin Pak, OJK itu kemarin katanya bikin pansel ya Pak, tapi ada info katanya nggak jadi pansel Pak, Presiden langsung ngarahin orang untuk ke DPR Pak, itu benar nggak sih Pak? Anda kata siapa? Saya dapat informasi Pak. Informasinya salah. Berarti tetap pansel. Berarti Pak? tetap pansel Pak. Ya. Apa nggak lama Pak pansel Pak? Ya, emang kenapa terlalu lama? Ini undang-undangnya kan seperti itu. Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada karena ini berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti. Tapi bakal kejar 2 minggu Pak? Hah? Kejar 2 minggu. Sebenarnya sekarang enggak. Targetnya kapan ya Pak? Target Bapak kan waktu itu bilang 2 minggu Pak. Kita kan, saya 2 minggu udah lumayan, yang sebelumnya seminggu. Saya kira seminggu sedikit. Tapi pada dasarnya nggak bisa 2 minggu karena ada kaidah-kaidah yang diikutin, di mana paling cepat akan lebih dari 2 minggu. Jadi melebihi waktu itu. Tapi nama-nama yang udah muncul Pak, kayak Pak Misbakun segala macam, itu Bapak sudah dengar? Saya nggak tahu, ini kan belum dibuka panselnya. Nanti begitu dibuka baru saya tahu siapa yang daftar. Jadi pada dasarnya sih kita biarkan aja yang jago-jago untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di pansel kinerja mereka seperti apa ketika melakukan sesi tanya jawab maupun pengetahuan pengetahuan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial. Tapi nggak ada sosok khusus yang didorong Pak untuk maju, mungkin dari Pak Presiden atau Dia nggak tahu gue. Ekonomi Pak. Nggak ada berarti Pak. Saya nggak tahu. Saya belum tahu sampai sekarang. Ekonomi 5,11% yang di BPS tadi tanggapannya seperti apa, dan mungkin ke depan mau didorong lagi seperti apa tadi Pak? Kan triwulan keempat tumbuhnya per 5,39 akhirnya ya. Ya di bawah target saya 5,6, 5,7 dan saya 5,5. Tapi pada dasarnya udah lumayan lah. Kita lihat arah perbalikan ekonomi yang clear. Yang tadi mau nyuk-cuk, mau begini kan, lu pada turun ke jalan kan. Sekarang triwulan keempat udah cukup bagus.
5.39, 5.4 kan lu cukup bagus. Yang penting arahnya membalik ke arah perbaikan dan ke depan akan semakin membaik. Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan-triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN 5,4 ya, kita coba dorong ke arah 6% kalau bisa untuk tahun 2026 ini. Optimis. Oh, saya lo optimis terus supaya dapat hadiah. Sekarang saya belum dapat hadiah nih. Yang mau didorong itu bahkan 6% Pak. Aduh, Dia dulu yang dorong. Jadi gini, jangan apa gitu Pak. pertama kan saya pastikan likuiditas cukup di pasar. Perbankan bekerja dengan baik, nggak ada kesulitan dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan. Yang kedua, kita akan dorong kebijakan fiskal, belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat. Terus kita perbaiki terus iklim investasi. Jadi saya gerakan fiskal, swasta dan berkoordinasi dengan moneter supaya semuanya berjalan secara optimal dan kelihatannya sih bisa berjalan. Kalau kita lihat triwulan keempat kemarin kan walaupun nggak optimal, jelas kan kelihatan kita bisa membalik arah ekonomi. Itu prestasi yang luar biasa loh. Kita mendorong defisit ke arah yang limitnya untuk memastikan kita berbalik arah ekonominya tanpa melewati batas yang membahayakan. Itu arti yang khusus sekali kalau Anda ngerti. Anggapannya seperti apa Pak? Dan mungkin ke depan mau didorong lagi seperti apa tadi Pak? Kan triwulan keempat tumbuhnya per 5,39 akhirnya ya. Ya di bawah target saya 5,6, 5,7 dan 5,5. Tapi pada dasarnya udah lumayan lah. Kita lihat arah perbalikan ekonomi yang clear. Yang tadi mau nyuk-cuk, mau begini kan, lu pada turun ke jalan kan. Sekarang triwulan keempat udah cukup bagus. 5.39, 5.4 kan lu cukup bagus. Yang penting arahnya membalik ke arah perbaikan dan ke depan akan semakin membaik. Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan-triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN 5,4 ya, kita coba dorong ke arah 6% kalau bisa untuk tahun 2026 ini. Optimis. Oh, saya lo optimis terus supaya dapat hadiah. Sekarang saya belum dapat hadiah nih. Yang mau didorong itu bahkan 6% Pak. Aduh, Dia dulu yang dorong. Jadi gini, jangan apa gitu Pak. pertama kan saya pastikan likuiditas cukup di pasar. Perbankan bekerja dengan baik, nggak ada kesulitan dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan. Yang kedua, kita akan dorong kebijakan fiskal, belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat. Terus kita perbaiki terus iklim investasi. Jadi saya gerakan fiskal, swasta dan berkoordinasi dengan moneter supaya semuanya berjalan secara optimal dan kelihatannya sih bisa berjalan. Kalau kita lihat triwulan keempat kemarin kan walaupun nggak optimal, jelas kan kelihatan kita bisa membalik arah ekonomi. Itu prestasi yang luar biasa loh. Kita mendorong defisit ke arah yang limitnya untuk memastikan kita berbalik arah ekonominya tanpa melewati batas yang membahayakan. Itu arti yang khusus sekali kalau Anda ngerti. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.